Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selalu Waalaikumsalam sehat warahmatullahi semuanya ya. Oke, udah pas 40 orang yang masuk. Jadi kalian sudah nonton juga videonya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Sudah ya. Alhamdulillah udah, Bu. Oke. Dari video yang sudah ditonton, kira-kira atau sebelum kita masuk ke materi dulu, kalian boleh absen langsung ya. Absen di SIA, silahkan. Ibu buka sampai 1 jam ke depan atau sampai jam 11 deh. Silakan absen sekarang. Silakan dibuka SIA-nya masing-masing. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit deh. Silakan. Sudah bisa absen via SIA kan? Udah, Bu. Udah kan? Oke. Udah, Bu. Oke, yang baru masuk, silahkan langsung absen via SIA ya. Absen masing-masing. Mau kasih tahu, saya kan sebenarnya kelas A, tapi masih dikarenakan kemarin saya tabrakan sama prognet, Bu. Jadinya saya ikutnya di kelas B sekarang. Belumnya enggak apa-apa. Nanti Sumi absennya setelah ini aja. Setelah perubahan aja ya. Oh, iya, Bu. Iya. Ya, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya juga, Bu, yang udah pindah itu tetap absen di sini. Nanti aja absennya kalau gitu pas perubahan. Ya, setelah perubahan nanti diurus dulu. Kita lihat setelah perubahan sudah bisa masuk belum absennya. Ya, kalau misalnya belum nanti berarti harus diurus dulu ke prodi, nanya dulu ke Pak Azwar ya. Sekarang nggak usah absen dulu. Oke, sudah pada absen? Punya saya nggak bisa absen sendiri, Bu. Udah saya absen, tapi nggak bisa dia di SIA-nya. Sabar. Kenapa kok nggak bisa? Apa permasalahan? Ilza, Bu. Coba Ibu Sudah lihat ditekan ya. hadir, nggak bisa dia, Bu. Nggak bisa berubah. Coba di-refresh lagi. Mungkin. Simpan dia bisa. Habis hadir, terus simpan. Oke, ini sudah rata-rata udah masuk ya. Yang belum aja mungkin Ibu coba panggil. Ini nggak bisa. Nggak bisa? Coba ntar lu lihat ya. Udah ditekan simpannya, nih? Sudah, Bu, tapi tetap nggak mau. Udah, Bu. Refresh coba. Di mata kuliah ini aja atau yang lain juga nggak bisa? Di lain juga tadi di pelajarannya Pak Andi. Pak Andi juga nggak bisa? Nggak bisa. Malah. Oke. Sekalian deh kalau gitu Ibu cek ya. Ardi ada? Ardi Barokahiza? Ini yang Ibu panggil yang belum absen ya? Nggak ada ya. Terus Ahmad Zaki? Tidur, Bu. Ada? Ya tidur ada kayaknya. Zaki? Terus
Terus taruh lihat lagi. Arya Wardana. Ada? Bilya? Udah barusan, Bu. Udah barusan? Coba Ibu refresh lagi. Yang baru masuk, dipersilahkan langsung buka sianya. Ini ya, langsung absen. Absen masing-masing. Ya, Bu. Mm-mm. Oke, Ibu tunggu deh sampai yang bisa buka sia. Dari bawah aja, Widya Bayu. Nggak ada Widya. PI lagi nih ya, lagi buka sia mungkin ya, baru masuk ya. Iya, Bu. Oke, terus Rifki ada? Rifki nggak ada. Monik tadi tak absenin dulu ya. Marwati Mariam, Sabrina. Hadir, Bu. Udah buka sianya? Ini lagi buka. Lagi buka ya, oke. Absen sendiri dulu ya, supaya tahu ada kesalahan atau enggak. Arfriandri. Ini Rifki baru masuk. Arfriandri, enggak ada. Terus, oke, Ibu tunggu. Lalu Habib. Lalu Zofran. Hadir, Bu. Halo, Habib. Udah bisa absen? Sudah. Sudah? Oke, Sudah. barusan aja ya? Udah dari tadi kah? Lalu Habib, oke udah masuk. Filza juga masih belum bisa ya? Ya, Bu, belum bisa dia padahal udah ditekan dari tadi. Oke. Terus, lalu Zofran, MR Friandri. Oke, Ibu tunggu ya. Oke. Sambilan menunggu, oke kita langsung masuk aja ke materi. Materinya dipersilakan dulu yang mau bertanya tentang materi ya. Silahkan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Emang sih ini bukan Alpro ya, jadinya mungkin susah ya, mungkin apa sih yang mau ditanyain udah ngerti kayaknya, gitu? Dipersilakan yang mau bertanya, atau sebelum sambil menunggu yang mau bertanya, gimana kalian sudah dapat kelompok semuanya? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah. Udah, Bu. Sudah semua? Belum. Belum, ada yang belum? Ada yang belum dapat kelompok? Saya, Bu. Yang belum dapat kelompok, banyak yang belum dapat kelompok. Kalian sudah nemu judul kah? Belum, Bu. Belum. Belum? Oke, judul bolehlah sampai minggu depan ya. Biar sama kelas sebelah. Kalian diskusikan lagi bersama anggota kelompoknya. Terus yang belum dapat kelompok, dipersilahkan mencari, mungkin boleh di chat ya, di chat boleh, terserah sih mau di chat di sini atau di chat di WA yang belum dapat kelompok. Boleh mungkin siapa aja saya belum gitu misalnya di chat boleh kalian chat ya. Di sini dari yang baru masuk totalnya partisipan kuliah kelas B 51. Nah, kalau misalnya semua masuk di sini berarti boleh ada satu kelompok yang 6 orang. Ya, supaya satu orangnya nggak kebuang. Ya, boleh. Jadi kan maksimal 50. Maksimal kan 5 orang satu kelompok.
di sini. Jadi kalian bisa yang satu orang boleh gabung ke kelompok kelompok mana aja terserah yang mau menerima. Oke. Boleh mungkin di-share, di chat mungkin siapa aja yang udah dapat kelompok. Boleh, maksudnya satu orang perwakilan kelompoknya menuliskan misalnya kelompok saya isinya ini. Silakan ditulis di chat perwakilan kelompok. Siapapun. Baik, Bu, baik. Jadi kelihatan yang belum. Oke, yang baru masuk, silahkan buka SIA-nya dan absen melalui SIA. Ibu buka absennya sampai jam 11 ya. Jadi yang baru masuk, langsung buka SIA-nya, langsung absen via SIA. Oke, Ibu tunggu ininya, chatnya di chat Zoom aja ya, boleh. Oh, atau di chat WA juga boleh, terserah. Oke, mungkin sambil menunggu yang chat masing-masing. Gimana? Kita balik lagi ke materi. Kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Apapun itu boleh. Pertanyaan terkait konsep SI ataupun terkait tugas besar mungkin yang masih kalian belum mengerti. Terus apapun itu deh, boleh. Apa aja, silahkan. Oke, ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat mungkin? Bu, nanya dikit. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Tubes itu dikumpulin kapan? Apanya? Tubes. Tubesnya nanti kan ada sebelum UTS kita ada presentasi, sebelum UAS juga kita ada presentasi, dan ada pengumpulan makalah ya. Kalau sekarang kan berarti via online aja, nanti upload di Brajah. Jadi nanti sebelum UTS ada, sebelum UAS juga ada. Jadi yang sebelum UAS itu juga mencakup yang sebelum UTS juga. Ya, jadi maksudnya makalahnya maksudnya. Oh. Jadi makalahnya semua udah tersusun, kita susun jadi dokumentasi gitu. Jadi dokumentasinya dari awal sampai akhir. Itu makalah yang sebelum UTS itu sama topiknya tubesnya satu aja berarti kan? Iya, satu aja terus sampai akhir. Jadi kalau misalnya jadi nanti perkembangannya itu kita presentasiin gitu maksudnya Bu? Betul. Oh, gitu. Jadi maksudnya sudah jadi misalnya kalau UTS batasannya sampai mana yaitu yang dipresentasiin. Nah, kalau yang sebelum sebelum UAS itu kan nanti dia sampai prototype kan. Nah, kalau bisa ya berarti kalian juga sudah harus mempersiapkan prototype. Jadi presentasinya hanya prototype aja waktu sebelum UAS. Nah, yang sebelum UTS yang presentasiin sedikit mengenai analisis masalahnya. Oh, gitu. Itu ya Bu ya? Kenapa? Harus sudah sampai situ? Maksudnya? Maksudnya sebelum UTS harus sudah sampai analisis masalah kayak gitu ya? Nanti kan kita tiap minggu ada yang kita bahas gitu ya. Nah, nanti kan tiap minggu kalian Ibu minta kirim ke lewat Brajah, submit via Brajah. Nanti Ibu cek, kalian simpan revisinya, maksudnya catatan-catatan yang Ibu kasih tahu, kalian perbaiki. Nanti jadi pada saat misalnya sebelum UTS kalian presentasi, itu sudah bagus gitu loh, udah ada revisi yang sudah kalian cicil tiap minggu itu. Jadi nggak perlu lagi kalian ngerjain dari awal sampai akhir gitu.
Jadi kalau misalnya UTS-nya udah oke, nanti itu kalian simpan, kalian tinggal gabungkan dengan yang bahasan yang sebelum UAS gitu. Itu yang direvisi itu, laporan yang udah direvisi itu mulai dari minggu kapan, Bu? Jadi kan nanti kita lihat dari materi, kayaknya sih kita mulainya tuh minggu kedua atau minggu ketiga ya. Maksudnya kita mulai diskusi gitu, diskusi dengan anggota kelompok masing-masing sebenarnya. Nah, setelah itu nanti kalian kumpulkan via Braja, terus Ibu periksa ya. Nanti revisinya itu kalian pada saat sebelum UTS kan presentasi, nah berarti udah harus bagus gitu sebelum UTS. Oh, Jadi berarti mulai makalah- dari minggu depan ya, Bu? Nanti kita lihat, kayaknya minggu depan belum, minggu ketiga sepertinya. Makanya Ibu masih kasih perubahan judulnya itu sampai minggu ketiga atau minggu keempat. Kan kalau minggu keempat misalnya minggu ketiga kita mulai, berarti minggu keempat masihlah bisa nyicil yang minggu ketiga misalnya. Nah, tapi kalau sudah seterusnya, udah minggu-minggu yang lebih besar, nanti takutnya kalian semakin banyak yang kalian cicil gitu. Tapi kalau kalian sanggup sih nggak ada masalah. Misalnya kalau ganti ini ya, ganti judul. Boleh kita konsul judul berarti, Bu? Boleh. Boleh banget. Misalnya nanti, ya kalau kalian konsul judul, misalnya Ibu kasih pandangan sedikit, kalian mau teruskan silakan. Misalnya ganti dah yang lain silakan. Boleh. Silakan, dipersilahkan. Oke, kita lihat dulu ini yang dari gimana Anissa, udah oke jawabannya? Ya, Bu, sudah. Makasih. Sip. Terus entar lu lihat kelompok ya, lihat kelompok. Ini Aprilia belum dapat kelompok. Nah, ini ada kelompoknya Azmi, mungkin siapa tahu bisa langsung chat pribadi ya, tanya Azmi, Ardi, Sumyati maksudnya nih ya. Ini silakan mungkin kalau yang Aprilia mau bergabung di kelompok tersebut. Ini kelompok yang udah oke ya. Satu, kelompoknya Deagama. Terus kelompoknya Alfi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini Mayong nih siapa ya? Sandro, Bu. Sama Mayong. Oh gitu. Coba ditulis yang bener gitu loh namanya. Alfi ini yang bener nulis. Ada akhlak, Alfi. Akhlak nelpon. Les akhlaknya. Saya tulis ulang nih, Bu. Oke, nggak usah tulis ulang. Kita cek dulu, maksudnya udah ada kelompok berapa aja ini ya. Maksudnya ada yang sudah oke, ada kelompok berapa. 1, 2, kelompoknya Jia 3, terus kelompoknya Widya 4, kelompoknya Putri 5, Taki 6, terus ini masih berempat ya Putri ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Soalnya ini Galang belum dapat nih kelompok ya. Galang belum dapat kelompok? Udah ada kelompoknya Galang, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oh, alah. Udah, Bu. Galang ngapain dulu? Ini oke Galang kelompok tanda tanya .2. Nah, itu Ngapain sih Galang? Oke. Baru bangun kayaknya, Bu. Terus ini Velza. Udah ya. Berapa tadi? 7 ya? 7. Terus 7 apa 8 udah? 8 jadinya. 8 ya? 8 ya? Kalau sampai Velza 8 ya kelompoknya 8. Ya. Terus 9 yang ini kelompoknya Faris. 10 yang Galang. Oke, pas ya. Nah, tadi
Putri, silahkan. Putri, siapa tadi? Aprilia, ya. Silahkan mau masuk kelompoknya siapa? Ini masih ada berarti yang belum full. Ada kelompoknya Azmi, terus ada kelompoknya Putri tadi. Iya, Bu. Kan kemarin itu kata Ibu maksimalnya 5 orang, makanya itu kan maksimal. Kalau kita seandainya nggak ambil 5 orang berarti nggak apa-apa. Kayak gimana? Boleh aja. Cuma maksudnya kan ini tadi Ibu lihat partisipan ada 51. Kalau misalnya dia ini ada 11 kelompok kan nggak mungkin, berarti cuma ada 1 orang gitu kan. Jadi kalau bisa ya ada 1 kelompok yang isinya 6. Tapi ntar dulu lihat-lihat absen lagi. Yang sudah pasti ini yang siapa aja gitu. Oke, ini rata-rata udah dapat kelompok ya. Syukurlah, yang belum silahkan ini karena sudah ada, udah oke. Maksudnya udah kelihatan kelompoknya siapa aja yang masih belum penuh, mungkin bisa nego ke masing-masing ketua kelompoknya ya. Silahkan. Ibu nggak pilihin, jadi silahkan kalian pilih sendiri. Oke. Absen gimana? Udah semua? Cek lagi. Ardi enggak. Lalu Zofran? Enggak ada. Ini. Terus semua udah absen ya? Oke. Oke, kita balik lagi ke materi. Gimana? Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Materi. Itu Bu, yang tugas paling slide akhir itu. Tugas, oke. Langsung ke tugas ya. Berarti materi udah nggak perlu ditanyain. Oke, tugas. Lihat ada. Oke, tugasnya ini kan bentuk kelompok. Kalian udah bentuk kan? Terus lakukanlah diskusi bersama anggota kelompok dengan bahan diskusi sebagai berikut. Jadi kan kalian udah lihat ya di atas ini udah ada contoh-contoh ya. Ada contoh sistem informasi, misalnya contohnya adalah sistem informasi penyewaan video. Terus ada sistem informasi hotel, sistem informasi apotek ya. Nah, di tugasnya ini kalian harus mencari sistem informasi yang lain selain yang ada di contoh itu sebanyak 5 sistem informasi ya. Kalau kalian udah komas kan ya? Udah Bu. Ya, di komas kan kemarin kalau nggak salah ada dibahas tentang sistem-sistem informasi apa yang ada gitu. Ya, jadi kalian bisa cari mungkin di sana atau cari googling aja 5 sistem informasi yang kalian mau jadikan contoh. Nah, terus kalian balik lagi ke slide slide 17. Nah, kalian kerjakan seperti ini. Jadi misalnya sistem informasi akuntansi misalnya ya contoh, berarti inputnya apa aja? Yang menjadi proses apa aja dan yang menjadi output apa aja. Ya, contoh ya. Jadi kalian boleh buatnya mau dibuat seperti ini. Maksudnya adalah kalian buatnya dalam bentuk tabel begini boleh. Kalian bentuk tulis biasa, maksudnya diketik biasa, ke bawah juga silahkan. Yang penting bisa dibaca. Ya, nanti dikumpulinnya minggu depan. Ya, maksudnya minggu depan ya, mungkin dekat-dekat kuliah minggu depan, ya nanti Ibu upload di Beraja untuk tempat ininya, untuk tempat uploadnya, ya itu kalian bisa upload di sana sebagai tugas dari minggu ini. Ada pertanyaan? Satu orang diri sendiri atau satu kelompok mewakili Bu? Satu aja, per kelompok satu aja. Diwakilin satu orang gitu. Yang nguploadnya diwakili satu orang, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Berarti tugasnya ini cuma kita rincikan.
Satu-satu dulu, siapa duluan? Kamu udah Put? Berarti bentuk file yang dikumpulin tuh dokumen atau gimana? Dokumen, maksudnya doc atau PDF boleh, mana aja. Yang penting bisa kebaca, gitu aja. Iya, Bu. Oke, ada lagi? Berarti tugasnya itu cuma dibuat kayak gini doang? Maksudnya nggak dirinciin kayak yang di sistem informasi hotel, apotik gitu? Nggak usah. Nggak usah. Kalau misalnya kalian mau rinciin seperti ini, boleh. Sebenarnya sama aja sih ya. Maksudnya sama aja yang kalian lakukan ini kesimpulan yang sudah ada di sini, input, proses, dan output. Yang ada di sini, misalnya elemen sistem pengolahan data. Ini ya misalnya seperti kalian melakukan atau ke sana gitu ya, melakukan observasi, kalian lihat, oh ngapain aja sih di hotel? Oh yang pertama, dia ada cash register di kasir hotel dan kasir restoran misalnya. Terus ada buku pencatatan check-in misalnya. Ini kan ceritanya ya, hotelnya masih belum punya sistem informasi misalnya. Berarti dia masih manual, jadi dia punya buku pencatatan misalnya. Terus papan penggantung kunci kamar hotel misalnya. Ya. Jadi ini yang ada di slide 18, 19 itu seperti kita mencatat apa yang hasil kita observasi ke lapangan. Nanti kesimpulannya berarti kita akan membuatkan seperti ini. Jadi misalnya inputnya, berarti kan tadi kalau hotel inputnya adalah misalnya data pelanggan pasti ada. Terus hotel butuh apa yang lain, misalnya dia punya data pemasok nggak? Nggak ada biasanya kan? Atau dia mungkin punya data pemasok makanan restoran misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kan tadi dilihat dari hasil observasi yang ada di yang sudah dilakukan ke sana, misalnya ke hotelnya langsung. Oh ternyata di restoran ada cash register atau ada kasir. Berarti saya butuh data harga menu makanannya. Jadi di sini ini sudah sebagai inputnya adalah sebagai kesimpulan dari hasil ini, dari hasil observasi yang sudah dilakukan di lapangan. Gitu. Jadi input, proses, output itu sudah hasil kesimpulan. Jadi kalau kalian mau jabarkan seperti ini silahkan. Kesannya jadi seperti kalian datang langsung ke tempat yang bersangkutan. Jadi yang kalian lakukan di sini ini juga mungkin nanti akan berguna untuk kalian pada saat melakukan PKL. Ya, jadi kalau kita misalnya datang ke instansi atau ke organisasi, bisa dicatat apa yang ada dilihat di sana, bisa dilakukan seperti ini. Jadi dari ini bisa dituliskan nanti apa saja yang mau dibuat. Itu. Oke, Bu. Ngerti. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Terkait materi udah oke. Komponen-komponen mana ya? Ini udah oke. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Udah oke ya. Ngerti nggak maksudnya elemen of surprise-nya apa? Ibu. Ngerti maksudnya? Yang mana, Bu, yang elemen of surprise-nya? Yang kayak gimana itu? Informasi itu kan harus disampaikan apanya, berarti tidak boleh ditambah-tambahkan atau dikurang-kurang begitu. Itu nggak masuk ke apa namanya? Reduce uncertainty. Nah, kalau elemen of surprise gimana? Terkejut. Nggak boleh ada kejutan di informasinya. Bagaimana? Ya, itu termasuk. Contoh misalnya gimana contohnya? Gimana? Ayo, ada yang tahu nggak?
Si abu-abu? Masih belum paham, Bu. Masih belum paham. Oke. Yang ini ya, yang bagian elemen of surprise. Jadi benar tadi penjelasannya, misalnya yang kalau di dalam informasi itu nggak boleh ada kejutan. Ya, berkaitan dengan slide sebelumnya bahwa informasi itu dia harus perfect gitu ya. Maksudnya dia tidak boleh ada hoax. Nah, dia harus perfect. Nah, elemen of surprise, kalian sering nggak download yang harus klik ini muncul halaman baru, klik ini muncul halaman baru. Pernah nggak seperti itu? Sering, Bu. Sering. Apalagi Kan login deh, gratisan. Kan banyak ini ya, banyak tombol di sana. Ya, banyak tombol, entah itu login lah, download lah, apalah gitu kan. Jadi kita maunya tekan aja itu, taunya bukan. Ya, jadi elemen of surprise itu sebenarnya kita tidak boleh memberikan di dalam sebuah sistem informasi, itu tidak boleh memberikan yang fake seperti itu. Maksudnya yang ya buka kesannya adalah kejutan gitu ya. Jadi kejutannya adalah kita dibukakan ini baru gitu, dibukakan tab baru, tapi isinya tidak nyambung dengan website sebelumnya ya. Jadi sebenarnya itu yang disebut tidak boleh mengandung elemen kejutan. Dan juga misalnya itu dari sisi tampilan ya, dari sisi tampilan biasanya elemen of surprise ini, jadi dia tidak boleh juga, misalnya kalau ada kan beberapa blog yang misalnya kita buka, itu dia langsung menampilkan ya, dia langsung menampilkan atau ada musik gitu yang keras sekali. Ya, misalnya tiba-tiba jeng baru buka tab langsung kan males kan karena kaget tiba-tiba, jadi langsung close saja website tersebut. Ya, itu dari situ juga sebenarnya tidak boleh diberikan kejutan. Atau misalnya kursor yang yang terbang-terbang gitu ya. Jadi nggak tahu kursornya nih yang mana gitu. Itu juga tidak boleh. Itu dari sisi tampilan. Nah, kalau dari sisi informasi, yaitu tadi benar, dia tidak boleh mengandung kejutannya itu dari tidak boleh menampilkan hoax karena dianggap informasi yang ditampilkan itu sudah perfect. Nah, nanti ini juga akan berpengaruh pada analisis yang kalian lakukan ya. Jangan sampai ada sesuatu yang seperti itu. Ya, sebisa mungkin apa yang ditampilkan adalah informasi yang sudah terdapat kebenarannya gitu ya. Nanti mungkin kalau yang masalah tampilan kalian akan lebih banyak belajarnya di IMK. Oke. Itu aja. Ada lagi pertanyaan? Ada? Bu, kalau clickbait itu termasuk nggak elemen of surprise gitu? Clickbait. Apa? Bit.ly. Kan yang kayak di YouTube itu. Penangkapan artis lain itu termasuk elemen of surprise gitu, Bu. Yang judulnya kayak hoax judulnya, Bu. Apa ulangi no tadi putus-putus. Yang misalnya judulnya lain termasuk elemen of surprise. Iya, kalau judulnya lain, isinya lain. Iya, karena sebenarnya itu dari sisi informasi ya, tidak bisa kita sebut dia sistem informasi gitu ya. Nah, informasi tidak diperbolehkan mengandung elemen of surprise. Jadi ya seperti itu juga udah capek bacanya, makanya mungkin ya. Jadi sebenarnya ya kalau ada yang orang momen di sini mungkin bisa berbagi ya. Maksudnya kalimat berita ya, kalimat berita dengan kalimat
bahasa ilmiah itu sangat berbeda, ya. Bukan enggak berbeda enggak sangat sih, tapi dia berbeda. Jadi pada saat kita akan menyampaikan sebuah berita, itu bahasanya lain. Nah, tapi pada saat kita akan menulis karya ilmiah, bahasanya juga jadi berbeda. Walaupun mungkin tujuannya sama, tapi bahasanya bisa jadi berbeda. Ya, jadi kayak tadi misalnya itu judulnya apa gitu ya, udah panjang, kita penasaran, terus akhirnya buka, ternyata isinya udah gitu aja. Nggak ada informasi yang bisa kita ambil, hanya dari sisi judul aja. Mungkin itu bisa orang-orang momen berbagi, maksudnya kadang-kadang itu mungkin untuk mendapatkan pembaca mungkin ya. Jadi diberitakan atau diberikan judul yang bikin orang penasaran gitu. Biasanya sih kalau dari sisi berita mungkin ya, nanti mungkin orang-orang jurnalis, orang-orang momen mungkin bisa menjelaskan sebenarnya pasti mereka juga punya aturan tata cara untuk menulis sesuatu. Biasanya yang kayak gitu dari apa namanya? Dari portal yang apa ya? Pernah nggak menemukan dari portal yang bisa dipercaya tapi judulnya wah banget, isinya nggak ada? Pernah nggak? Pernah nggak kira-kira? Pernah nggak? Uno pernah menemukan nggak? Atau temennya yang lain? Atau adik. Kayak tadi itu ya, mungkin di YouTube gitu ya. Karena tidak ada filter. Banyak. Itu juga sebenarnya menarik ya. Menarik untuk dibuatkan sistem informasi juga. Itu mungkin kalian bisa pikirkan, mungkin bisa jadi judul skripsi juga untuk apa namanya? Menangkal hoax itu ya, mungkin judul dan isi harus disesuaikan. Lebih ke arah sistem cerdas mungkin itu jadi lebih ke arah bahasa mungkin ya, lebih ke arah analisis bahasa di situ. Oke. Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Uno udah jelas? Oke. Sudah oke? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada, Bu. Ada? Silakan. Kalau ada. Kalau enggak ada, dipersilakan kalian langsung mendiskusikan ini dengan anggota kelompok ya. Dikumpulkan minggu depan, Ibu kasih kurang lebih hari Minggu deh. Hari Minggu sebelum kita kuliah. Bu, kalau misalnya kita mau konsul sama Ibu nanti gimana? Boleh, japri aja, nggak apa-apa. Bu. Atau mau konsul di sini juga silahkan. Itu Bu yang informasi. Nis putus-putus. Aneh. Yang pemodelan. Yang itu yang testing ekonometrik. Nanti misalnya kalau di Tubes itu untuk apa ya? Ini hanya mana dia halaman berapa ya? Slide berapa, Nis? 5. Slide berapa? 5. Oke, ini jadi ini kan sumber ya, sumber informasi. Sebentar lu ya, sebentar.
Oke, kita lanjut di sini. Berarti kan di sini sumber informasi. Yang pertama tadi kita bisa pengamatan lapangan atau observasi gitu ya, atau datang langsung ke sana ya. Ini kalau misalnya kalian akan betul-betul membuat sebuah sistem informasi, kalian bisa datang tadi dengan melihat apa yang terjadi di sana gitu ya. Misalnya kayak tadi, oh di hotel ini belum ada sistem informasi. Terus, oh ternyata dia butuh untuk cash register atau perhitungan kasir di bagian apa namanya di bagian kasir. Terus ternyata dia juga butuh di restoran. Ya mungkin bisa kalian tuliskan itu. Itu kalau melakukan observasi berarti kita datang langsung ke lapangan. Nah, yang kedua kuesioner. Kuesioner ini kan kumpulan pertanyaan ya. Nanti akan diajarkan juga bagaimana membuat kuesioner, apa jenis-jenis pertanyaan, nanti akan diajarkan ada di bahasan selanjutnya. Kuesioner ini biasanya isinya adalah kita sudah memperkirakan gitu dari hasil-hasil kita googling di internet, oh berarti hotel itu butuh hotel tuh dia punya pelanggan kan, dikira-kira gitu dari hasil baca jurnal mungkin. Jadi nanti pertanyaan yang akan saya buat, apakah hotel Anda butuh cash register di kasir? Kalau dijawab iya berarti oh ya ini berarti harus kita buatkan menu ini. Ya, itu dari sisi kuesioner. Berarti kita memberikan pertanyaan ke orang yang akan kita buatkan sistem informasinya. Terus yang ketiga, dari kejadian atau event, pencatatan, perekaman, ataupun penangkapan sinyal digital secara langsung, ini juga mirip dengan observasi, dia langsung datang, dilihat, direkam, atau rekaman ini mungkin kita lihat di YouTube, oh hotel ini nggak punya ini, ya. Itu juga mungkin bisa jadi dasar untuk kalian pada saat mencari judul. Misalnya kalian lihat nih dari nonton TV, dari nonton YouTube, misalnya kalian lihat, seandainya aja ada sistem informasi kayak gini untuk memudahkan kita saat pandemi ini, ya itu bisa juga kalian jadikan referensi, ya walaupun mungkin kalau di karya ilmiah itu nggak bisa dijadikan referensi, tapi paling tidak untuk pencarian judul kalian bisa jadikan itu referensi. Terus yang permodelan ini forecast itu kan peramalan ya. Jadi peramalan itu misalnya peramalan cuaca ya. Kalau misalnya kalian mau membuatkan sistem informasi cuaca ya, berarti otomatis kalian harus punya data-data tentang cuaca dan bisa memperkirakan apabila ada beberapa misalnya beberapa apa ya kita sebut beberapa gejala, terus kira-kira hasilnya apa. Contoh misalnya kalau kita cuaca, misalnya awan cumulonimbusnya sekian gitu, misalnya skalanya 5 misalnya, berarti nanti kesimpulannya apa? Dia akan hujankah, berawankah, mendungkah, terus mungkin hujan deraskah, ya. Jadi forecast itu seperti itu. Dari permodelan ini maksudnya adalah dari kita ingin membuatkan sistem informasi, kita punya data untuk melakukan forecast, untuk melakukan peramalan, entah itu peramalan cuaca atau peramalan yang lain. Tetap harus semua itu harus pakai data sehingga dia bisa jadi informasi. Nah, tadi data diproses baru bisa jadi informasi. Nah, baru bisa kita melakukan forecasting. Ekonometrik ini berarti dari segi ekonomi mungkin yang dihitung. Terus operational research, simulation, heuristic. Ini yang tadi ditanyakan adalah apakah kita pakai itu untuk tubes kita? Tergantung kalian mau buat apa dulu. Kalau misalnya kalian tadi misalnya mau membuat sistem informasi cuaca, berarti kan harus melakukan forecast, kalian harus melakukan perhitungan kira-kira kalau misalnya dengan gejala-gejala alam yang ada ini hasilnya nanti apa.
gitu ya. Jadi ada sesuatu informasi yang valid yang bisa kita lakukan untuk sistem informasi yang kita punya. Cuma Ibu sarankan memang sih semakin kompleks SI yang akan kalian buat itu akan semakin bagus, tapi jangan sampai menyusahkan kalian. Itu sih intinya ya. Dan sebisa mungkin kalau misalnya tugas ini bisa dipakai di mata kuliah yang lain juga syukur. Maksudnya jadi satu kuliah ini tugas SI misalnya bisa dipakai di IMK juga. Itu malah lebih bagus. Maksudnya adalah lebih memudahkan kalian di masa pandemi ini terutama. Jadi boleh, terserah kalian mau pakai forecasting, ekonometrik. Misalnya ekonometrik ini adalah perhitungan ekonomi gitu ya, misalnya perhitungan dia modalnya, mungkin tergantung dari apa sistem informasi yang akan kalian buat. Terus operational research, berarti ada riset operasi yang dilakukan, simulasi, kalau misalnya butuh simulasi. Tapi Ibu lebih menyarankan kita dari sisi analisis dulu, nanti prototipenya itu lebih menampilkan saja, oh ini loh sistem informasi kami yang sudah jadi, kira-kira dia akan berbentuk seperti ini dan akan menampilkan isi seperti ini. Yang penting pokoknya tidak keluar dari tema. Itu sih. Oke, Nis, gimana? Udah oke jawabannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Jelas. Oke, sip. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri saja ya. Udah jam 11, semua udah absen ya. Oke, ada pertanyaan, kita stop share dulu. Yang belum dapat kelompok silakan bergerilya japri ke temannya ya. Oke, terima kasih. Belum nanya, Bu. Adik, terus abis saya belum masuk, Bu. Gimana? Siapa nih? Lalu Zofran, kemana aja lu? Baru ada. Kenapa baru masuk? Zofran, kenapa baru masuk? Zofran menghilang. Gimana mau putus-putus sinyalnya katanya, Bu. Putus. Iya, katanya. Di KLU minim sih. Oh, di KLU. Ya, Bu, Oke dari deh. di Keluh. Zofran? Pria, Bu, Bani. Ya sudah. Ya memang ya seperti inilah keadaan untuk kuliah online. Oke, nanti udah Ibu absenin ya. Tinggal yang tadi berarti nggak ada itu. Ardi Barokah Iza nggak ada. Mungkin bisa ditanyakan temennya ya yang hadir ya, Bu. Hadir? Ya, Bu, udah absen sih di Sia, Bu. Udah? Ya. Ntar cek. Belum nih, belum ke absen. Ya. Udah Ibu absenin. Terima kasih, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, sip. Hadir semua di sini 51, dipersilakan yang sekali lagi yang belum dapat kelompok bergerilyalah cari kelompoknya. Oke, itu aja. Terakhir kali, udah nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Kuota UNRAM, Bu. Kuota UNRAM. Belum gabung di grup WhatsApp, Bu. Oh iya, yang belum gabung di grup WhatsApp, boleh sekali lagi siapa adminnya di grup WA, tolong di Uno. Uno share lagi dong. Ini biar bisa apa namanya? Biar bisa gabung Uno. Taruh di chat. Sudah tak taruh di chat, Bu.
Sudah? Sip. Oke, silahkan langsung ya yang belum gabung silahkan langsung. Itu ada grup chat WA yang nanti kalau misalnya ada pengumuman apa, Ibu umumin langsung di grup masing-masing. Enggak Ibu umumin via Facebook ya. Jadi diharuskan masuk grup WA supaya enggak ketinggalan informasi. Oke? Sudah ya, yang kakak-kakak tingkat mungkin langsung aja bergabung di grup tersebut. Ya, langsung diklik. Oke? Sudah diklik? Sudah gabung? Sudah, Bu. Sudah? Sip ya. Yang di kelas ini insya Allah ini sudah semua ya. Maksudnya sudah fix segini orang gitu? Atau ada yang masih mau pindah lagi ke kelas A? Udah fix ya segini orang ya. Ini kalau dari partisipan ada 53 ya. Jadi mungkin ya kelompoknya disesuaikan aja ya nanti ya. Oke, sudah. Kalau sudah diklik Ibu akhiri kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Dadah.